keadaan yang gak gelem ngakoni salah, kemudian juga ketika mendapati kondisinya sedang berantakan misalnya, kok tidak muncul sedih, gak muncul penyesalan, ya berarti kalau jenengan ini termasuk pengikut iblis. Yang ketiga, walam yalum, dan tidak mau menyalahkan dirinya, tidak mau mencela dirinya, tidak mau memandang rendah dirinya. Ini karakter iblis. Mungkin jenengan simpul lah, ketemu nih, oh berarti wong sing egone gede lah. Jadi karakternya satu, gak tahu gelem ngakoni salah, gak tahu gelem ngaku salah, gak gelem kalah bahasanya. Kedua, tidak pernah menyesal dengan kesalahan yang dilakukan, tidak pernah merasa bersedih hati ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga, tidak pernah merendahkan dirinya, mencela dirinya. Lapo aku ngelakuin ini, nah itu termasuk menyalahkan dirinya. Ini iblis mboten, dia tidak mau nyalahno awake dhewe ini mboten. Sing salah pokoknya wong liya. Awake dhewe mesti bener. Makanya wong model ngeten iki selalu pinter golek kambing hitam, ngoten lho. Bu sing salah bojone, bu sing salah anak, bu sing salah keadaan, wis pokoknya macam-macam. Pokoknya dia sing dituding salah, semua malas gak karu-karuan. Ini karakternya iblis. Ini untuk bahan renungan kita semua. Ya. Kira-kira awake dhewe ngono apa ora? Mboten renungan. Mboten kok terus iko lho tibake ngono mboten. Mboten sama nduti mulya nggih. Nduti awake dhewe. Kira-kira aku cek ngono apa ora? Mboten. Yang ketiga, walam yalum. Orang gelem menyalahkan dirinya sendiri ala fi'lihi yang atasnya kelakuannya. Jadi misalnya di dalam keluarga, misalnya kok sampai terjadi bentet antara suami istri, kemudian terus istri ini gondok, ini suami sih modelnya tadi terus gak merasa sedih, ya gak terus nyala nawai, rono-rono, mulai orang bohong. Soalnya gak mau salah. Nah, jadi sejenis wong cengkal nih wong. Terus yang keempat, walam ya'zam, lan ora gelem azam atau berniat ala taubati ing atase taubat. Jadi karena tidak merasa bersalah, juga tidak merasa ada penyesalan dan tidak mau menyalahkan dirinya, sehingga dorongan untuk ingin memperbaiki diri jadi nggak ada. Artinya bahwa orang-orang yang model seperti ini, dia tidak akan pernah mengalami perbaikan diri. Kualitas dirinya akan menjadi mandek, tidak menjadi lebih lama lebih baik, lebih lama lebih sabar, lebih lama lebih matang, lebih lama lebih dewasa. Tidak bisa mengalami itu. Kenapa? Karena dari awal pendorongnya nggak ada. Seseorang itu terdorong untuk ingin memperbaiki itu karena diawali dari merasa bersalah. Oh aku ini salah, akibatnya begini. Berarti aku kudune begini. Kan ngeten nggih logikanya. Nah, orang itu nanti tidak akan mengalami aku tak nglakoni ngene ae berarti ning nglakoni ngono ternyata salah. Itu tidak akan nglakoni itu ketika di awalnya dia wis merasa aku bener gitu kan. Dan wis merasa bener itu nanti berarti ya nggak ada perbaikan, kedepannya nggak ada perbaikan. Kalau kedepannya nggak ada perbaikan, berarti nanti kualitasnya itu menjadi mandek. Jadi ini adalah resiko atau ya, resiko yang harus diterima oleh orang-orang yang berkarakter seperti iblis. Yang kelima, wakonata min rahmatillah. Dia menjadi berputus asa min rahmatillah dari rahmati Gusti Allah. Jadi iblis itu tidak punya harapan untuk
istilahnya, mendapatkan pengampunan Tuhan itu tidak punya harapan itu, karena dia itu kadung berpegang teguh dengan bahwa aku ini benar, bahwa aku ini lebih senior gitu. Dalam satu riwayat itu pernah dikisahkan, suatu saat itu iblis pernah mengalami kepingin di sepuro Gusti Allah. Sampai suatu saat, ini buatan salah zaman Nabi Musa, iblis itu bertanya pada Nabi Musa, Nabi Musa, tolong kamu tanyakan kepada Tuhan, kira-kira aku itu bisa di sepuro Gusti Allah orang. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, dalam tanda kutip nih, jadi untuk bahasa manusia akan mudah dipahami. Nah, ketika bertanya kepada Allah, Allah menyatakan bahwa iblis masih bisa di sepuro dengan syarat kudu belum sujud nangone kuburane Nabi Adam. Nah, ketika itu disampaikan Nabi Musa dengan iblis, wahai iblis, Allah berfirman kepada saya untuk disampaikan kepada kamu bahwa kamu akan di sepuro oleh Gusti Allah dengan syarat kamu harus sujud di kuburane Nabi Adam. Nah, begitu dia ngoten nyentai iblis. Aku gawe. Di zamane urip aku mau kon sujud, pemane saiki wis mati. Ngaten. Dia tetap pada egonya. Jadi sama sekali gak mau ngalah. Nah, karena karakter-karakter semacam inilah yang kemudian menjadikan dia tidak lagi punya harapan atas pengampunan Allah. Ya termasuk orang tadi itu. Ketika seseorang itu karakternya keras atau egonya gede, jadi itu gitu. Dia menjadi putus asa untuk njaluk sepuro nang bojone ngono mok. Padahal dengan dia ngalah, ngelendek, njaluk sepuro nang bojone, ben suasana menjadi lebih harmonis lagi, iku mok. Akhirnya dia wis tidak punya harapan untuk menjadikan rumah tangganya menjadi lebih bahagia lagi. Bagaimana? Belum gak belum wis ngene iki. Kamu gak terima ya mulai orang. Akhirnya ngaten. Ya. Akhirnya terus sing wedok mulai nang ibuke. Sing lanang macet nang omah ya rokokan. Sekarang masa salah soalnya. Kesimpulannya bahwa iblis itu menjadi tercela dan kemudian diklaim sebagai penghuni neraka karena punya karakter-karakter yang tadi itu, yang 5 tadi itu. Dimana kalau kita telusuri ternyata sumbernya sangka egonya wis kadung gede. Nah, ego sing wis kadung gede itu ternyata disebabkan karena dia merasa memiliki kelebihan-kelebihan yang menjadikan dia itu merasa hebat, lebih tinggi daripada yang lainnya. Maka kula jenengan sebisa mungkin harus bisa mewaspadai karakter-karakter semacam itu, aja sampai kula jenengan iki gak ada sifat sing kira-kira merasa hebat, merasa senior, merasa lebih tinggi derajatnya pun sampai niku diklaim sebagai milik kita, sehingga itu nanti akan menjadikan ego kita menjadi membesar. Ini wis ego ini gede, ini mungkin wis angel Pak nggih? Angel. Wong iku kok dituturi angel, guys. Ngaten niku. Oh. Nah, sementara Adam, niki iblis versus Adam. Adam ini wasaida dan Adam mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan bejo sapa Adam Nabi Adam bi khamsati asya'a, karena mempunyai 5 karakter. Jadi Nabi Adam itu endingnya dia mendapatkan kebahagiaan. Cerita selanjutnya itu ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kemudian dipisahkan antara Nabi Adam dengan Nabi Hawa. Selama pertaubatannya itu kemudian pada akhirnya dipertemukan dengan Ibu Hawa kembali, kemudian membangun rumah tangga yang bahagia dan memiliki beberapa keturunan. Endingnya Nabi Adam mendapatkan kebahagiaan. Kenapa kok endingnya begitu? Karena dia memiliki 5 karakter. Yang pertama, akoro ngakoni sapa Nabi Adam bidzambi kelawan dosa. Jadi Nabi Adam itu mengakui kesalahannya.
Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, Nabi Adam niku janjane mboten kok nglakoni satu bentuk kesalahan yang sifatnya itu gak nuruti perintah Gusti Allah. Jadi Nabi Adam itu kan diperintah untuk tidak memakan buah bodi, kan dia perintah. Tapi ternyata dimakan. Nah, oleh Nabi Adam memakan buah bodi itu tidak semata-mata karena Nabi Adam itu gak nuruti perintah Gusti Allah, enggak. Tapi ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu karena dia digoda oleh iblis. Jadi iblis itu ngandani sendiri Nabi Adam dan Ibu Hawa bahwa Nabi Adam, kamu itu tahu enggak kenapa kok dilarang memakan buah kuldi? Enggak tahu. Ini tak kandani. Ini sebagai nasihat karena aku ini wong sing ngeman awakmu. Ngaten iki. Iblis niku bujuk ini nggak? Iblis waktu itu menggunakan nama Tuhan. Ini lakuma laminan nasihin. Ini Quran itu. Sesungguhnya aku ini terhadap kalian semua itu benar-benar memberi nasihat. Iki nasihat ini. Bukan kok aku menghasut terus merekod enggak, tapi iki nasihat. Jadi kamu dilarang memakan buah kuldi itu karena sopo sing makan buah kuldi dia akan menjadi penghuni surga selama-lamanya dan dia akan diangkat menjadi malaikat. Iblis itu ngomongnya teniki dengan menggunakan nama Tuhan sehingga Nabi Adam itu percaya atas omongannya iblis tadi itu. Nah sehingga sebenarnya Nabi Adam mau memakan buah kuldi itu karena kena omongan, kena nasihatnya iblis gitu. Nah, tapi ternyata Nabi Adam ini tidak membela diri dengan mengatakan, ya Allah saya ini makan buah kuldi karena dibujui iblis, karena saya tidak tahu kan, itu enggak. Nabi Adam lebih fokus pada Gusti kula pancene salah, kula njaluk sepuro, ngoten. Nah, dalam kehidupan kula jenengan kan sering kali ketika terjadi sesuatu sing napa istilahnya yang merugikan atau sesuatu sing salah kedaden dalam arti ngaten nggih. Itu kita lebih sering membela diri. Tidak mau menyalahkan dirinya kita, tapi kita lebih banyak ngeles gitu nggih. Oh, boro-boro ini. Padahal faktanya ini terjadi salah kejadian itu ya karena kesalahan kita, ngaten lagi. Tapi seringkali terus kita tuh ngeles gitu. Contohnya apa kira-kira? Tapi paham ya cara maksudnya ya. Jadi kan kita itu sering mengalami suatu kejadian sing salah kejadian kemudian merugikan kita yang tanpa kita sengaja, ngaten lagi. Nah, dalam kondisi seperti itu kan seringkali kalau jenengan itu tidak mau ngakoni bahwa ini salahku ndak. Iki goro-goro itu, goro-goro A, goro-goro B, goro-goro C, menyalahkan keadaan dan sebagainya. Itu sering kali gitu. Dan Nabi Adam itu enggak. Nabi Adam itu tidak mau menyalahkan iblis, tidak mau menyalahkan macam-macam. Terus dia langsung, nggih Gusti niki memang sing salah kula. Ngoten. Nah, ini karakter yang nanti akan berujung pada kebahagiaan. Artinya bahwa ketika kula jenengan lebih mudah ngakoni kesalahan, itu nanti akan lebih berpotensi menuju pada akhir yang bahagia. Tapi kalau kita semakin sering ngeles, semakin sering menyalahkan kambing hitam yang lain, itu nanti akan semakin jauh dari kebahagiaan. Karena ketika kalau jenengan itu ngeles, itu nanti akan nggak ketemu solusi. Tapi kalau kula jenengan niku menyadari kesalahannya, ngakoni kesalahannya, itu nanti akan ketemu solusinya. Oh, berarti kalau begini itu menimbulkan ini. Maka nanti ke depan aku nggak boleh ngakoni ini lagi, kan gitu gitu. Tapi kalau nanti jenengan ngeles, ngakoni ini, akibatnya ini, itu sing salah kok. Ini solusi dari yang pertama tadi nggak ketemu. Solusinya itu adalah ketika ngelakoni ini kok akibatnya ini, berarti solusinya ojo dilakoni ini cipin gak betul ini kan ngoten gitu. Nah solusi ini nanti nggak ketemu kalau kita
iki salah duduk aku, tapi salah iko, goro-goro iko. Sehingga solusi yang ini tadi tidak ketemu, sehingga lebih jauh dari kebahagiaan. Paham nih maksudnya? Pokoknya ngoten lah. Yang pertama, karakter Nabi Adam adalah mau mengakui kesalahan, berani menunjuk dirinya sebagai yang salah. Nah itu diabadikan karakter yang model begini dalam Al-Quran sebagai doa Rabbana dzalamna anfusana. Yang dolim itu saya, yang salah itu saya. Nah, tapi kan kamu gara-gara dibujuki setan, bujuk iblis. Aku gak ngurusi iblis. Yang jelas aku ngelakoni salah. Nah, kalau jenengan gini, dalam doa ini kita diajarkan untuk berani ngakoni bahwa sing dolim itu awake dewi. Karena seringkali ini terjadi nyuwun sewu. Allah itu menyatakan dalam Al-Quran satu rumus kehidupan. Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah itu sama sekali tidak pernah mendolimi hamba-hambanya, walakin kanu, tetapi merekalah yang mendolimi dirinya mereka sendiri. Seringkali kula jenengan itu ngelakoni sesuatu yang kemudian sesuatu ini mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh misalnya ana bojone sing lanang selingkuh misalnya ngoten. Itu seringkali sang istri itu meratapi aku salah apa, aku kurang apa gitu. Padahal kalau kita melihat rumus, di mana ada api pasti di situ ada di mana ada asap di situ pasti ada api. Di mana ada akibat pasti ada sebab. Dan ini hukum sunatullah yang pasti selalu terjadi di alam dunia. Akibat apapun yang terjadi itu adalah akibat dari satu sebab. Ini wis rumus. Sehingga ketika kalau jenengan ini mengalami satu kondisi yang tidak mengenakan, ini pasti akibat dari satu sebab yang pernah kita lakukan. Mau kita sadari atau tidak, yang jelas sebab ini mengakibatkan munculnya suatu kondisi yang tidak mengenakan. Atau sebaliknya, jenengan melakukan sebab kebaikan itu nanti akan mengakibatkan muncul kondisi menyenangkan. Kalau sebabnya suatu keburukan akan menghasilkan akibat yang tidak mengenakan. Ini wis rumus gitu. Dan ini tidak terbantahkan. Lah seringkali kita tidak menyadari hukum ini. Kemudian ketika kita ada dalam kondisi yang tidak mengenakan, kita bingung mencari sing salah sopo gitu loh. Nah ini seringkali terjadi begitu. Nah dari doa ini Rabbana dzalamna anfusana itu kita diajarkan bahwa ketika kalau jenengan mengalami kondisi yang tidak mengenakan, maka segera salahkan dirimu. Karena kondisi tidak mengenakan ini adalah hasil dari perbuatanmu gitu loh. Karena Allah gak mungkin meletakkan kamu dalam kondisi yang tidak mengenakan tanpa sebab. Itu tidak mungkin. Karena Allah sudah menyatakan tadi itu. Wa ma dzalamnahum, saya tidak akan pernah mendolimi hamba-hambaku. Ini janji Gusti Allah. Walakin kanu, tetapi kamulah atau merekalah anfusahum, terhadap diri mereka yadzlimun, mendolimi dirinya sendiri. Maka dari rumus ini dipastikan kondisi enak gak enak yang kita lalui dalam kehidupan ini itu sebab dari lakune awake dhewe gitu loh. Contoh, ana wong bingung ngurusi utangnya kono kene diuber wong gak ngarung idul menrono dirasani wong utangnya akan sebagainya. Dalam kondisi yang sebegini ini terus dia curhat. Kula niki kondisi ini terpuruk, ditagih ngalor gitu dan sebagainya. Ini kan hasil dari sebab di awal kamu pengen tuku iki gak duit utang, kepengen iki gak duit utang, gitu. Ketika dia menikmati keinginan-keinginan tadi itu yang terwujud dari hasil utang itu, dia gak menyadari bahwa nanti akibatnya ketika dia sedang tidak punya uang, itu ditagih ngalor gitu loh. Kan kadang terjadi nih ya dalam kehidupan. Maka ketika sedang terpuruk, kemudian ditagih ngalor ngidul, stres bingung. Nah,
dia tidak menyadari bahwa ini adalah hasil dari di awalnya itu berani utang, maka ketika di awal kok berani utang, ketika kemudian ditagih ngalor gitu dan sebagainya, ya aja kaget, karena itu memang resikonya. Artinya kalau jenengan itu makanya harus istilahnya apa gitu, ketika ngelakoni sesuatu pertimbangkan resikonya gitu loh. Lek ngelakoni ini resikonya apa, hasilnya apa. Kalau resikonya begini, aku berani menghadapi, oke, jalankan, selamatkan dunia. Karena mekanisme kehidupan itu sudah disetting oleh Gusti Allah melalui hukum sunnatullah yang di dalamnya ada hukum sebab akibat tadi itu. Lek ngelakoni apik itu nanti kamu akan mundur enak, lek ngelakoni elek kamu nanti mundur gak enak. Ini sudah sistem yang diterapkan di alam dunia, sehingga siapapun nanti sing nglakoni apik ya bakal mundur enak, nglakoni elek bakal mundur gak enak. Berarti kalau kita ambil pelajarannya, lek aku saiki kondisine kok gak enak, berarti ini sebab dari sesuatu sing buruk lakune, kan gitu lagi. Ini pelajaran dari doa Rabbana dzalamna anfusana. Niki karakternya Nabi Adam. Artinya bahwa kula jenengan itu diarahkan untuk mengikuti karakternya Nabi Adam ini. Satu, harus berani ngakoni salah. Iya dik, aku sing salah sepurane. Ngomong ngono kok angel mah. Jadi ini ibu-ibu ngoten nggih. Ini pengalaman pribadi paling jadi ibu. Yang kedua, wa Aisyah. Wonten hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah terkait dengan masalah ini. Annal abda idza i'tarafa, sesungguhnya seorang hamba idza i'tarafa nalikane ngakoni sapa hamba tadi itu bidzambi dengan kesalahannya, summa taba, kemudian dia bertobat, maka taba, Allah akan menerima taubat kepada orang yang ngakoni kesalahannya tadi itu. Jadi seseorang itu nanti akan terdorong untuk bertobat ketika di awalnya dia harus mengakui salah. Dia mengaku bersalah, kemudian dia mohon maaf, pasti disepuro oleh Gusti Allah. Tapi ini dari sepuro tok, gak ngaku salah, itu tidak disepuro oleh Gusti Allah. Jadi ini dawuh Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa seorang hamba itu nanti akan diterima tobatnya oleh Allah, syaratnya harus mengaku salah. Jadi ngaku salah niku mboten elek. Ngaku salah niku ternyata bagus. Bahkan itu karakternya Nabi Adam. Kira-kira kata mboten wong sing sering ngaku salah. Sepurane ya iki salahku, sepurane ya iki salah. Bojone jenengan nggih sering ngoten. Awakmu iku sing salah. Sering ngoten iki. Sing nomor dua karakternya Nabi Adam adalah wanadima alaihi, lan getun, wanadima lan getun sapa Nabi Adam alaihi ngatasé dosa. Jadi merasa getun itu artinya kejiwaannya itu mengalami kesedihan, sedih dikarenakan mari nglakoni kesalahan, itu namanya getun, penyesalan. Nah, penyesalan ini penting, artinya dia menjadi syarat untuk diterimanya taubat. Nah, munculnya penyesalan ini tentu diawali dari merasa ngakoni salah tadi itu. Jadi selagi ini kula jenengan niku ngaku salah, ya berarti nanti akan muncul penyesalan. Tapi kalau kula jenengan tidak merasa bersalah, ya tidak muncul penyesalan. Nah, sementara penyesalan itu sangat dibutuhkan dalam proses bertaubat. Nah, ini Kanjeng Nabi di sini menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa man akhta'a khati'atan au adznaba dzamban summa nadima bahwa kafarah. Sapa wonge sing nglakoni kesalahan atau nglakoni satu dosa, kemudian dia menyesalinya, merasa getun,
merasa sedih karena wis maring lakoni salah, maka rasa penyesalannya itu sebagai penghapus dosanya. Jadi bukan kalimat astagfirullah yang menghapus dosa, tapi rasa getunnya itu yang menghapus dosa. Jadi kafarat itu kan penghapus, kafarat itu tebusan. Jadi yang menghapuskan dosa itu adalah rasa bersalahnya tadi itu. Artinya walaupun ketika dalam proses pertaubatan itu jenengan gak muni astagfirullahaladzim, gak pakai itu, tapi jenengan atine nangis, misalkan ngerti nggih, atine nangis sedih karena maring nglakoni salah, itu sudah menghapus dosa. Dan itu yang terpenting dibanding ketika astagfirullahaladzim, 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 tapi gak merasa sedih belas, misalnya gitu. Itu justru malah gak menghapus dosa. Paham ya? Jadi yang menjadi kafarat penghapus dosanya itu adalah rasa penyesalannya tadi itu. Nangisnya ten ati niku lho sing gadai memadamkan api neraka. Ini keterangan lain dari kitab ini. Tangisan seseorang dalam pertaubatannya itu yang mampu memadamkan api neraka. Artinya bahwa ketika kula jenengan ingin menangisi kesalahan dan dosanya, maka itu yang menjadikan dosa menjadi terhapuskan. Kayak iso nangis menjogo nggih nangis senati. Nggih wujude nggih getun niku wae. Makanya penting penyesalan itu ketika mari nglakoni dosa. Nah, penyesalan ini muncul karena ngaku salah. Yang ketiga, walama nafsahu, dan gelem maidu nafsahu ing awake dipaidu, awake direndahkan, awake disalahno. Awak dhewe wis wong gak bener. Artinya berani memposisikan dirinya itu sebagai yang rendah, yang ino, gitu loh. Sehingga direndahkan orang itu gak gampang muring-muring. Karena kita memang merasa aku ki rendahan ini. Buktinya aku bolak-balik nglakoni dosa. Semacam aku gak mulya blas. Nah, misalnya ngaten nggih. Itu harus berani begitu. Artinya berani menyatakan dirinya itu orang yang hina, orang yang rendahan, orang yang banyak dosa. Itu harus berani menyatakan itu terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau jenengan itu selalu punya perasaan begitu, okay? Terlebih ketika mari melakukan dosa. Ini kene dinyek wong ini gak gampang muring-muring. Apa sampean iki wis gak blang. Ngoten iki biasa. Karena menyadari iya pancen awake dhewe iki dudu wong apik. Misalkan gitu. Tapi nih dari awal kalau jenengan selalu merasa aku wong apik, wong pinter, wong hebat. Dinya titik ngono wis emosi. Ngoten kok nggih. Makanya kudu sering-sering berani merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Tur yo gak ono rugine gitu loh. Ketika merendahkan diri. Dan itu yang dilakoni oleh Nabi Adam. Wala manafsa. Dengan Nabi Adam mengatakan Rabbana dzalamna anfusana, kula niki wong sing dolim Gusti, itu berarti dia kan merendahkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri. Nah, kula jenengan itu diajarkan untuk mengikuti jejaknya Nabi Adam. Terus yang keempat, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mugi-mugi wonten manfaate, kirang langkung ing ngapunten sing kathah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.